yang terkesan berdolingkan. Betul? Ya. Mereka datang ke sini bukan atas dasar apa namanya tidak jelas. Mereka jelas haknya yang sampai saat ini belum dibayar. Terkait yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Nur bahwa ada hak dari warga yang kami advokasi di sini yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Cek lokasi nges, ya, datang ke Asda nges, ke Asda tanggal 15 kamari, baru cek. Ini sertifikat produk kalian membuat produk ini tidak serta-merta ketika masyarakat datang daftar langsung dibuatkan, akan tetapi melalui tahapan demi tahapan prosedur yang dilakukan, pendataan, pengukuran, validasi, verifikasi sampai diumumkan 6 bulan. Ketika 6 bulan sudah tidak ada, kompleks peta bidang dan titik koordinat. Ya. Ketika sertifikat atau AJB terkesan bisa dikalahkan dengan bukti kasus ini, saya khawatir ke depan rumah-rumah kalian semua meskipun memiliki sertifikat atau AJB, suatu saat akan ada klaim dari pihak yang lain. Ini contoh kasus. Ya. Boleh dilihat. Bukti kepemilikannya jelas, dikeluarkan bukan oleh lembaga abal-abal atau odong-odong, tapi oleh BPN di sini. Kami minta pertanggungjawaban daripada BPN yang sudah mengeluarkan produk, tapi sampai saat ini terkait klien kami yang di Ujung Jaya tidak ada kejelasan. Yang kedua, terkait bangunan atau jalan tanah yang milik Pak Supena di daerah Ciherang, yang jalannya sudah terpakai kemarin waktu Idul Fitri kemarin sudah difungsionalkan, dipakai lah. Tapi sampai saat ini hak yang atas nama Pak Supena sampai saat ini belum ada kejelasan, belum dibayar. Seperti itu. Atas nama Pak Haji Waria, yang 6 sertifikat yang di-leasing sampai saat ini sudah dari 2015 belum ada sertifikatnya. Kami sudah datangi, kami sudah somasi, kami sudah audensi, kami sudah lewat komunikasi lewat telepon dengan alasan arsipnya tidak ada. Masa arsip negara tidak ada? Aneh kan? Ini yang Haji Waria ini identitas tanahnya ketika sertifikat yang sudah di-leasing belum ada. Identitas Haji Waria klien kami ini mau gimana? Ya, itu atuh datang. Atuh datang. Ya, nggak mau dikerekam doang. Asal promotornya di Magelang bagus. Kalahkan video. Datang. Itu Anda sebagai pelayan publik, ya. Anda bukan merupakan pejabat, tapi pelayan publik. Oke? Siap. Secuyur pun, semeter pun, ketika ada tanah hak masyarakat harus dibayar. Begitu, Pak Iin. Ya. Jadi mohon dengan serius menangani kasus permasalahan ini. Jangan terkesan kami menghalangi atau menjadi bagian dari penghambat daripada realisasi tol Cisumdawu. Bukti kami ingin mempercepat tol Cisumdawu ini terrealisasi dengan adanya seperti ini, untuk segera membantu PR atau pekerjaan rumah yang oleh BPN belum bisa dikerjakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Pak Asep, ya. Ini sebetulnya beliau ini teman kami, sahabat kami, dan selama ini juga sudah membantu untuk menyelesaikan permasalahan terkait Cisumdawu. Ada beberapa yang memang bisa kami selesaikan bersama-sama dengan Pak Asep, ya, sepanjang itu memang aturan dan ketentuannya memungkinkan. Mohon digarisbawahi, sepanjang aturannya kemudian payung hukumnya ada, kami dengan senang hati membantu. Ada beberapa permasalahan yang selama ini dibantu diadvokasi oleh Pak Asep juga tuntas. Tetapi ada beberapa yang memang tidak bisa kami putuskan sendiri, Bapak dan Ibu. Perlu ditegaskan kembali bahwa pengadaan tanah Cisumdawu ini dimulai dari tahun 2005. Dan alhamdulillah sekarang sudah tuntas di 2022 untuk seluruh ROW-nya. Artinya sudah tidak ada kendala untuk konstruksi. Sehingga kurang lebih 16 tahun baru terbebaskan untuk konstruksi.
Sehingga di beberapa waktu yang lalu kami dari BPN fokus untuk penyelesaian terlebih dahulu, menyelesaikan pengadaan dana dengan ke Ujung Jaya dan Jauhan. Kemudian bagaimana terhadap permasalahan yang belum terselesaikan? Pertama, bahwa BPN bertindak selaku panitia pengadaan mulai tahun 2016. Sedangkan 2016 ke belakang pernah dilakukan oleh Jasa Sarana Provinsi, kemudian oleh pemerintah kabupaten. Pada tahun 2016 kami hanya berikan data untuk bidang tanah yang belum dibebaskan saja. Sedangkan yang sudah dibebaskan oleh tim P2T sebelumnya, dokumen dan lain-lainnya ada di baik itu di Pemprov maupun di kabupaten. Ada beberapa yang tadi disampaikan oleh rekan kami Pak Asep, Pak Warya, contohnya yang split, itu kami tidak mendiamkan. Hanya tentu kalau untuk proses split sink juga dokumennya kan harus lengkap. Sejauh ini yang sudah ada berapa? Ada 3 ya? 3 yang sudah masuk ke kami dan sedang dituntaskan, sedangkan sisanya masih menunggu dokumen dari Pemda yang belum disampaikan kepada kami. Untuk yang Pak Supena, nah itu kami sudah bersurat juga ke PPK untuk dilakukan penilaian ulang terhadap pasal itu. Kemudian yang BPKH, nanti yang BPKH, betul memang setelah kami inventarisir dan identifikasi, kita melakukan tahapan-tahapan itu di 2018. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Kenapa Bapak membuat sertifikat kalau itu tanah milik perhutani, Pak? Permasalahannya kan ini permasalahan di masa lalu, Pak. Kami hanya melihat kondisi saat ini. Ada klaim dari BPKH. Sertifikatnya sendiri kan sudah lama tentunya. Nah, kemudian ini sudah ada pengujian di pengadilan. Betul tadi bahwa putusannya NU, tapi kami sudah rapatkan, bahkan ada kajian dari teman-teman dari kejaksaan bahwa NU yang ini juga sudah mempertimbangkan pokok perkaranya dan meminta masyarakat agar mengajukannya satu persatu. Ya, harusnya rapat tersebut kami beberapa kali meminta kepada pihak Pemda untuk memfasilitasi kami untuk membahas yang Ujung Jaya juga. Mari kita argumentasi, mediasi, debatable di sana. Jangan terkesan nih yang rapat sebagian. Itu kan, hadirkan kami karena kami di sini punya kapasitas, Pak, sebagai yang mengadvokasi masyarakat. Izin Pak Asep. Jadi seperti yang disampaikan Pak Asep tadi, arahnya sudah menuju ke sana. Tetapi kita sedang membentuk tim pengendalian dan alhamdulillah sudah ditandatangani Bupati pada hari ini ya. Nah ini tim pengendaliannya sudah ada, sehingga dengan demikian kami ke depan akan mengundang seluruh Pak yang telah ada permasalahan ini, baik yang terdampak, yang tanah sisa untuk diselesaikan secara bersama-sama oleh tim. Kenapa? Karena tadi itu bahwa proses pengadaan ini bukan oleh BPN saja, dulu pernah oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sehingga perlu koordinasi satu dan sama lain. Ke depan insya Allah nanti akan diundang juga oleh tim, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Rakan, mohon izin Pak Asep. Untuk SK tim pengendalian ini kan sudah ditetapkan per hari ini. Nah mungkin nanti kita akan agendakan Pak Asep. Jadi berkas-berkas semua yang sudah kita rekap. Nanti kita akan bahas di rapat dengan mengundang tim. Dan mungkin nanti Pak Maaf saya potong ya Bu. Terus terkait janjinya Pak Asda gimana tanggal 15? Janji seperti apa Pak? Janji tanggal 15 ada kejelasan dan kepastian, sampai saat ini belum, makanya kami melakukan aksi di sini. Oh iya, mungkin itu nanti saya koordinasi dulu Pak dengan Pak Asda. Ya mungkin Pak Asda sendiri tidak serta-merta mengeluarkan pernyataan atau statement atau ngomong ketika belum ada koordinasi kan gitu. Kami melihatnya hematnya ke sana Pak. Mungkin mohon izin Pak, tapi saya takut salah karena di sini saya belum berkoordinasi dengan beliau. Mungkin kepastian itu terkait dengan tanah yang di luar kawasan hutan yang bisa mungkin diganti mungkin Pak, yang itu ada yang di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Mungkin seperti itu Pak, mohon izin. Izin Bu Dewi, mohon minggu depan bisa kita jadwalin, kita duduk bareng dengan teman-teman dari AMX juga, dari BPN, dari kami,
Dan izin kalau menurut saya, kita diskusi di sini bahas terlalu luas, terlalu umum. Jadi terkait dengan ini, dengan sudah dibentuknya tim oleh Pak Bupati, izin Bu Dewi, mohon minggu depan bisa kita jadwalin, kita duduk bareng dengan teman-teman dari AMX juga, dari BPN, dari kami, dari teman-teman dari Kejaksaan juga sebagai untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Jadi agar permasalahan ini bisa segera diputuskan, apapun hasilnya, mohon maaf. Ini kita harus duduk bareng, kita bahas detail sampai ke akar-akarnya, permasalahannya di mana. Apalagi dengan sekarang tim pengendalian sudah ada dari Pak Bupati. Jadi mohon Bu Dewi bisa ya dipastikan nih, biar teman-teman juga dapat kepastian untuk pembahasan detailnya. Kita duduk bareng kapan gitu. Maksud saya bisa dijadwalkan di hari Senin misalkan. Dengan yang pasti itu secara fisik di lapangannya adalah berbentuk jalan Pak. Sesuai dengan ketentuan kami Pak. Jalan itu akan kita ganti dalam bentuk jalan. Nggak bisa Pak. Itu hibah Pak. Belum dihibahkan. Ini masih tanah kepemilikan atas nama klien kami Pak Supenan. Nggak bisa Pak. Itu jalan merupakan kewajiban mutlak dari Satker Pak. Kita bahas di Pemda ini Pak. Saya bisa minta tolong ke Bapak. Saya minta rekapannya semua yang dikuasakan yang diwakili oleh Bapak terkait. Saya tanya Pak, saya potong. Berkas sudah masuk ke sini, apa yang ke Bapak nggak? Izin Pak, saya bukan dari BPN Pak. Bukan, Pak. Bapak tadi minta rekapannya. Saya udah serahkan ke sini, gitu kan? Masa mau minta lagi ke saya? Ini terkesan tidak ada kesolidan Pak. Gitu. Nggak apa-apa, ada biarkan. Ada ya. Anda jangan bikin ricu di sini ya. Jangan. Ya, Bapak aja ya. Mohon dijawab oleh Bapaknya, satu bukti perpasan hak keluarkan hari ini Pak. Peta bidang ke-10 keluarkan hari ini Pak, saya mau tahu Pak. Dikenakan berkas itu dirampas Bapak izin, Bapak pernah menerima ganti rugi nggak 2008-2010? Menerima tapi dipaksa Pak. Atos Pak. Ini Pak, dengarkan Kalau dulu Pak. dipaksa Bapak kan paksanya apa? Oleh siapa, di mana dan apa? Tapi ini Pak, ganti rugi itu kalau Bapak merasa waktu itu tidak terima, jangan diterima Pak uangnya. Saya orang bodoh Pak. Pengalaman Pak. 11 Pak. Dengarkan Pak. Karena surat jual beli masyarakat yang bermasalah. Ini ada contoh yang kita Bapak banyak sekali. Yang bilang luasan Pak. Di desa Cinarang tanah habis 120 hektar Pak yang dimasukkan ke Banyuwangi cuma 16 hektar Pak. Jelas ada di sini Pak. Warga masyarakat ada 1.300 berkas yang itu cuma dimasukkan 290 berkas Pak. Jangan sampai rumah-rumah antum dibayar mahal Pak. Rumah mungkin kan murah Pak. Dapat dituntut dicicil Pak. Saya 12 tahun Pak bulan ini. Di Sangsara Pak ada jalan tol itu. Kita ya Yang dulu Pak. Habis Pak. Yang kedua Pak. Saya tidak pernah jual beli tanah, tanaman dan bangunan dengan siapapun Pak demi Allah. Saya udah berapa kali mematukan jalan tol Pak. Saya akan blok ada di jalan tol Pak. Ini belum selesai bawasannya Pak. Tadi Bapak mengatakan jalan tol itu 2005 Pak. Kenapa BPN sekarang kalau melaksanakan pembukaan tahun 2011 Pak? Pan lucu Pak. Itu jalan tol dipindahkan jalur Pak. Tapi tim pemerintah mengatakan itu pelebaran bukan pelebaran dipindahkan jalur Pak. Bentuk jalan tol dipindahkan Pak. Ditipu bersajen Pak. Benar Pak. Ini pabrik haji RS penghasilan 10 juta satu hari cuma dibayar 300 juta Pak. Kenapa karena saya hantu sebagai IBM Pak? Modal 50 juta dibayar 750 juta Pak. Betul. Ini terkendala pencairan dengan adanya klaim dari BPKH yang cuma memiliki titik koordinat sama peta bidang, sementara yang bukti kepemilikan legalitas kepemilikan sah secara hukum yaitu sertifikat dan AJB. Kalau AJB-nya atau kalau sertifikatnya ini yang membuat produknya BPN dan AJB yang membuat produknya itu PPHT, kalau ini terkesan tidak berkekuatan hukum, bubarkan BPN sama PPHT. Cukup semua masyarakat dengan adanya titik koordinat atau peta bidang. Ini akan menjadi presiden buruk ke depan. Selevel daripada sertifikat dan AJB bisa terkendala dengan klaim komplain daripada pihak BPKH. Kan seperti itu. Ya.
prosedur daripada tahapan yang dilalui oleh pihak panitia atau BPN membuat suatu produk yaitu sertifikat tidak serta-merta masyarakat dapat langsung jadi, akan tetapi melalui proses pendaftaran, verifikasi, validasi sampai pengukuran, dan juga diumumkan 6 bulan menjaga antisipasi takut ada yang komplain atau klaim. Setelah 6 bulan lewat maka dibikinkan produk yaitu sertifikat. Ya, ini sudah clean and clean. Kenapa harus terkendala dengan ini? Ya, kita khawatir masyarakat. Dengan contoh kasus seperti ini, ketika tadi ada pernyataan daripada Kepala BPN bahwa bukti kepemilikan sertifikat bukan merupakan bukti yang mutlak. Ini khawatir. Ketika ada klaim dari pihak yang lain, termasuk warga-warga masyarakat Sumedang, ada klaim dari pihak mana yang lain, meskipun sudah punya sertifikat atau AGB, dengan contoh kasus seperti ini akan mengkhawatirkan. Itu, ya. Jauhnya sudah sampai mana Pak untuk BPN? Ini bukti bahwa kemarin minggu ke belakang kita ketemu dengan kita dan Pak Asda dan menjadikan bahwa ada beberapa tapi sampai saat ini ada sehingga kami melakukan aksi di BPN untuk menuntut terkait klien atau masyarakat yang kami advokasi. Sampai saat ini ada penjelasan, maka kita melakukan aksi di BPN. Nah, rencana tadinya mau 3 hari, dikarenakan tadi sudah ada rencana untuk membuat surat pernyataan untuk mengundang kami per hari Jumat, makanya kami akan bubarkan pasukan kalau surat pernyataan sudah diterima oleh kami. Kalau hari Jumat. Berapa klien Pak yang belum membayar banyak terkait yang Pasupena, yang di daerah Ciherang dengan dalih bahwa jalan diganti jalan dia, mereka kesan tidak paham. Kewajiban dari panitia itu harus ada jalan, bukan berarti jalan yang klien kami atas nama Pasupena, tanah yang tidak dihibahkan dan tidak masuk ke tanah kas desa, itu hak masyarakat itu atas nama Pasupena, itu harus dibayar. Karena ini ketika dipakai tol jadi komersil sifatnya, gitu kan. Bayangkan kita masuk tol kurang 500 saja, tol itu nggak bakal kebuka, betul kan? Betul. Nah, kenapa ketika tanah dari klien kami, masyarakat yang belum dibayarkan, itu terkesan lama dan tidak ada kejelasan. Dan kami akan terus follow up terkait klien kami, masyarakat yang mengadu ke kami dari manapun, termasuk dari Ujung Jaya, akan kita maksimalkan, optimalkan. Sampai beres, sampai tuntas, akan kita usut tuntas, kupas terkait juga ada dugaan indikasi kerugian negara juga. Akan kita follow up. Karena ini menyangkut uang negara, seperti itu. Dan termasuk tanahnya yang Pak Odang di daerah Sabagi ya. Itu di dalam hasil ukur BPN, luas yang hasil BPN 5972. Tapi di SPPT sama letter C 9.602. Artinya ada kekurangan luasan sekitar 4.000 kurang lebih, itu yang sampai saat ini belum dibayar. Oke lah, mereka ini Pak Odang atas nama Pak Odang klien kami sudah menerima, tapi menerima hasil yang menjadi hasil ukur BPN yang 5972. Tapi fakta di lapangan, luas tanah semuanya 9.000 sekian itu dijadikan jalan tol. Itu yang izin dari waria. Ya, sama itu nanti karena bayar dulu. Enggak nyangka ini nanti bisa dapat oke. Ya, tepuk tangan dong, oi. Siap. Itu bapak saya itu. Udah cukup ya? Udah. Cukup? Oke. Siap. Terkait tuntutan. Baik, sebelum ya. Oke. Mana blokir baik. Oh iya. Makasih ya, damai ya. Insya Allah damai. Seberapa tidaknya selalu damai. Selalu damai ya. Oke, Pak Ustaz.